Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sahabat kaum muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita telah masuki Ramadan di hari yang keempat tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah, tak terasa hampir separuh dari 10 hari pertama kita lalui. Maka kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing, sahabat dan kaum muslimin muslimat semuanya, sudahkah kita merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan sampai hari keempat ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kemudahan di dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, tabiin dan umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan ajaran Islam. Sahabat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya dalam hal kondisi dan situasi yang mengitarinya. Saat ini dunia telah dilanda wabah global pandemi COVID-19 dan semua prihatin dalam menghadapi wabah tersebut. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mengupas sedikit tentang sejarah pandemi di dunia Islam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sungguhnya pandemi atau wabah global ini bukan hal yang baru di dalam kehidupan umat manusia. Jauh sebelum ini, di awal abad 20, dunia telah digemparkan oleh adanya wabah flu Spanyol di tahun 1918 yang menewaskan lebih dari 50 juta penduduk bumi. Setelah itu, di tahun 1968 terjadi juga wabah flu Asia yang menewaskan lebih dari 1.100.000 umat manusia. Dan terakhir adalah wabah flu Hong Kong yang menewaskan lebih dari 1 juta umat manusia. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita tarik lebih ke belakang, kita bisa jumpai bahwa di awal abad ke-5 juga dunia telah digemparkan oleh adanya pandemi, dikenal sebagai wabah Justinian yang muncul di Mesir waktu itu. Kemudian muncul juga di abad ke-14 wabah namanya Black Death di Eropa. Dan kemudian di abad ke-19 muncul wabah Bombay di India. Dan semuanya juga menewaskan banyak penduduk bumi. Sahabat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bagaimana dengan wabah di negara-negara muslim? Negara-negara muslim juga pernah mengalami wabah dalam skala dan dimensi yang berbeda. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya pernah menyebut adanya wabah taun yang melanda Damaskus, Syria, dan juga melanda kawasan Mesir di abad ke-8 Hijriah. Kemudian wabah pes juga dijumpai di kawasan Afrika Utara, menyebar sampai ke India, kemudian naik ke Timur Tengah dan mengalami puncak wabahnya di kawasan Kairo, Mesir. Sahabat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bagaimana selanjutnya Islam memberikan petunjuk, panduan dan pedoman dalam rangka mengatasi dan menanggulangi pandemi ini? Ada dua hal yang digariskan di dalam Islam, bagaimana sikap kita di dalam mengatasi pandemi.
Yang pertama adalah pencegahan. Rasulullah SAW memberi contoh bagaimana perilaku hidup bersih. Mulai dari bersih diri sendiri, bersih badannya, bersih pakaiannya, termasuk bersih lingkungannya. Itu semua adalah dalam rangka mencegah tertularnya penyakit di dalam diri, keluarga, dan lingkungan. Maka Rasulullah juga mempraktikkan pola hidup bersih. Senantiasa menjaga wudu, memotong kuku, memakai wangi-wangian, membersihkan lingkungan. Inilah telah dicontohkan oleh Rasulullah. Selanjutnya, tahapan yang kedua setelah pencegahan adalah penanggulangan. Islam memberikan panduan dan contoh bagaimana menanggulangi dari bersebarnya wabah pandemi. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, jika kalian mendengar di satu daerah terjangkit suatu wabah, maka janganlah kalian memasuki wilayah itu. Dan jika di wilayah kalian terjangkit wabah, maka janganlah kalian keluar dari tempat daerah kalian tinggal. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian bagi upaya untuk menjaga kesehatan dan memelihara masyarakat dari tertularnya penyakit. Dua kata kunci di sini adalah pertama isolasi dan yang kedua adalah sterilisasi. Mengisolasi kawasan yang terjangkit dan mensterilkan satu wilayah agar tidak kemudian daerah atau wilayah itu menyebarkan wabah ke daerah yang lain. Maka Rasulullah, para sahabat juga mempraktikkan hal yang sama pada masa-masa awal Islam berkembang. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka mari bersama-sama kita bergandengan tangan, saling bergotong royong, mendukung satu sama lain, mendukung pemerintah dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa mohon kepada Allah SWT di bulan suci Ramadan ini supaya Allah segera mengangkat dan membebaskan manusia dari derita COVID-19. Semoga dengan Ramadan ini akan mampu memberikan keberkahan dan hikmah dalam kehidupan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.